persilahkan kepada Ustaz Eldani Masa untuk mengambil waktu dan tempat kira-kira sampai 1 jam ke depan untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Boleh saya pakai itu? Nggak bisa. Suara luar Ya, kecil. Cek sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzu min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sebelum kita memulai kajian kita pada hari ini, saya mengajak kepada kita semua pertama untuk bersyukur. Kita bersyukur yang pertama karena kita masih hidup, Ibu. Kita masih dihadirkan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini yang sangat indah. Kedua, mari kita bersyukur karena di antara orang-orang yang hidup hari ini kita masih dipilih menjadi orang-orang yang mau senantiasa memperbaiki diri. Jadi kita menikmati hidup kita yang menyenangkan, sekaligus kita ada upaya setiap saat untuk menjadi jauh lebih baik. Dan kita bersyukur yang terakhir karena ibu mau mengorbankan sedikit egonya, sedikit waktunya, sedikit kekuatannya untuk bisa berkumpul bersilaturahmi bersama ibu-ibu yang lain di tempat yang berkah ini. Mudah-mudahan keberkahan tempat ini dan keberkahan silaturahmi ini memberikan manfaat tentunya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagi ibu-ibu yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah memilih datang lebih awal, dan kita doakan teman-teman kita, ibu-ibu yang lain dimudahkan urusannya, diberikan kesehatan juga, sehingga betul-betul bisa sama-sama menjadikan majelis ini sebagai majelis menimba ilmu dan memperbaiki diri. Ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena materi kita sudah beberapa kali tentang mengenal Allah, jadi saya menganggap kita itu sudah paham bahwa Allah itu bukan sosok, bukan seorang atau makhluk di mana kita menyembahnya, dan Allah itu bukan jauh karena dia berada di dalam diri kita, dan Allah itu tidak bertempat kepada satu tempat khusus, tetapi dia berada di mana-mana. Sehingga kalau Allah mengatakan fa'ina ma tawallu fasama wajhullah, dimanapun kau hadapkan wajahku kau bisa melihat wajah Allah. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kau berada saya bersamamu. Jadi Allah adalah bukan sosok, tapi dia sebuah energi yang kita bisa sadari, energi hidup yang dimanapun kita bisa nikmati. Kita hidup berarti dia ada dalam diri kita. Kita ke kantor, kita hidup berarti dia ada sama kita. Pulang di rumah, kita hidup berarti dia bersama kita. Dimanapun kita berada selama kita hidup, dia ada sama kita. Tinggal hanya orang yang menyadarinya dan tidak menyadarinya saja yang terjadi dalam kehidupan. Pengajian yang kita adakan ini mengenal Allah secara sempurna, melatih kita menyadari bahwa Allah enggak pernah meninggalkan sedikit pun kita. Uzkuruni azkurukum, kalau kau ingat kepadaku maka aku jauh lebih ingat kepadamu. Kita mendatangi Allah dengan cara berjalan, Allah mendatangi kita dengan cara berlari. Ya.
Allah tidak pernah hilang dari kita. Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Namun Allah selalu menemani kita. Dia hidup bersama kita, memberikan energi hidup, bahkan mengurus segala urusan kita, dalam diri kita, di luar diri kita. Urusan darah dia urus, daging tak dia urus, alat-alat vital, organ-organ kita semua diurus. Bahkan di luar diri kita pun diurus. Makanan kita, daging ya, dari hewan yang ditundukkan semua untuk kita. Mobil, kendaraan, rumah, semua ditundukkan untuk memberikan kenikmatan kepada kita. Batu ditundukkan, pasir ditundukkan, air ditundukkan untuk dibentuk menjadi sebuah rumah. Kita tinggal dalam rumah dengan nyaman. Semua ditundukkan. Maka ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena materi kita ya sudah menjelaskan dan mengenal tentang Allah yang ada di dalam diri kita, bahwa Allah tidak pernah jauh. Maka izinkan pada hari ini saya akan bahas sebuah kegiatan, salah satu kegiatan umat Islam yang baru-baru kita lakukan, supaya bisa kita maknai dari sebuah kegiatan sambil kita hubungkan dengan materi kita sebelumnya tentang Allah yang kita mau kenal itu. Jadi sebentar kita akan bahas tentang hakikat ritual haji ya, seperti yang dibacakan tadi Ibu Prof ayatnya ya, dalam surah Ali Imran 96. Jadi hakikat ritual haji, di mana haji ini secara hakikat, secara syariatnya kita berkunjung kemana, Ibu? Kemana kita berkunjung kalau haji? Ke Mekah. Di mana itu Mekah? Di negara mana, Bu? Di Arab Saudi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hakikat ritual haji dan berkunjung ke Baitullah. Baitullah itu artinya rumah Allah, tapi di dalam diri. Kenapa di dalam diri? Karena kita sudah sadar tadi bahwa Allah itu tidak pernah jauh. Dia ada di dalam diri kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat nadi leher. Dan urat nadi leher itu ada di dalam diri kita. Nah, dan ini akan kita bahas, mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua. Kalau waktunya 1 jam tidak cukup, maka nanti kita akan lihat apakah ada pertemuan bulan depan atau kapan, baru saya lanjutkan. Karena saya tidak bisa bahas terlalu cepat. Jadi mending kita sedikit, pelan-pelan, tapi kita bisa maknai betul-betul. Jadi yang pertama, ibu-ibu ya, saya mau bertanya dulu kepada kita, biar saya punya gambaran semua. Ibu tabe yang sudah melakukan atau melaksanakan ritual haji ada? Alhamdulillah. Yang sudah pernah umroh? Sudah? Oke. Tapi yang belum haji dan belum pernah umroh, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, rezeki dan kesempatan. Ada Ibu? Saya mau tahu aja dulu supaya kita, karena saya akan bahas tentang ritualnya biar kita ada pemahaman. Artinya materi ini bagi yang sudah haji dan umroh pasti dia sudah punya gambaran, supaya dia bisa maknai secara hakikat. Tapi yang belum, dia punya 2 tugas. Pertama, membayangkan yang belum pernah didatangi. Yang kedua, memahami tempat-tempat itu secara hakikatnya. Jadi siapa yang belum pernah, Bu? Yang belum pernah umroh? Kalau tidak ada angkat tangan berarti sudah semua. Masya Allah, alhamdulillah ya. Baik, tidak apa-apa Bu, maju-maju. Baik, silakan yang baru datang ambil tempat. Oke, jadi alhamdulillah ya, Allah sudah pernah izinkan kita ya, menggunakan harta kita, menggunakan tubuh kita, berkunjung ke Baitullah yang ada di Mekah. Ya. Hari ini kita akan belajar berkunjung ke Baitullah yang ada di dalam diri kita secara hakikat. Ya. Ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum saya masuk ke sana, saya akan menjelaskan dulu tentang dimensi pengetahuan. Ya, ada 4 dimensinya, Ibu. Ya, yang pertama pernah kita dengarkan ilmu syariat.
Di atas ilmu syariat ada namanya hakikat, ada tarekatnya. Yang kedua, yang ketiga ada hakikatnya, dan yang keempat ada ma'rifatnya. Seperti apa itu? Saya bahas satu-satu. Syariat itu dari dalam bahasa Arab namanya syari, ya, jalan. Ya. Bisa juga kita bahasakan anjuran. Ya. Di antara syariat Islam seperti ada sholat, ada haji, itu anjurannya. Ya. Anjurannya. Nah, supaya gampang kita pahami, saya kasihkan contoh dulu yang bukan ibadah, Ibu ya, bukan ibadah, supaya kita bisa pahami itu mana posisinya syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Saya pakai contoh yang umum dulu, Bu. Syariat itu contohnya begini. Ada anjuran yang mengatakan bahwa kalau mau melek matanya, tidak mengantuk, kita minum kopi. Nah, itu anjurannya. Jadi kalau anjuran adalah sebuah pernyataan yang dianjurkan kalau kita lakukan itu ada manfaatnya. Jadi kalau mau melek, tidak ngantuk, minum kopi. Anggaplah itu bunyi anjurannya. Itu syariat. Nah, artinya jalan supaya tidak mengantuk, minum kopi. Saya mau tanya Ibu, kalau anjuran bahwa kalau ngantuk minum kopi, apakah Ibu sudah minum kopi? Enggak, kalau ada anjuran kalau ngantuk Ki minum kopi. Waktunya disampaikan Ki bahwa kalau ngantuk minum kopi, apakah Ibu sudah minum kopi saat itu? Belum, baru anjuran. Betul, Bu? Oke. Sekarang kita naikkan namanya tarekatnya. Tarekat dalam bahasa Arab itu namanya torikoh. Dalam bahasa Indonesia namanya metodologinya, tata caranya. Nah, berarti kalau dicontohkan tadi tentang kopi, ya, kalau ada anjuran bikin kopi supaya kalau ngantuk minum kopi, berarti langkah selanjutnya adalah pergi bikin kopi. Dan bikin kopi itu dia punya metodologi atau dia punya tata cara. Bagaimana cara bikin kopi, Bu? Masak airnya, ambil kopinya, ambil gelasnya, kasih gula. Kalau suka yang kopi susu, ambil susunya, diaduk, kemudian diminum. Belum, masih diaduk, Bu ya, diaduk. Ya, disiram. Kemudian diaduk. Pertanyaannya, Bu, kalau sudah rebus air, disimpan di gelas, diambilkan sendok, dikasihkan kopi, dikasihkan gula, dikasihkan susu, dan diaduk, disiram airnya dan diaduk. Pertanyaannya, apakah Ibu sudah minum kopi? Belum. Apakah rasa kopinya sudah ada? Kenapa belum? Karena belum diminum. Tapi sudah dilakukan? Sudah dilakukan belum? Sudah dibuat kan? Tapi belum berarti belum ada rasanya? Belum. Itulah namanya kalau tarekat. Supaya Ibu nanti paham. Saya kasih dulu sedikit, saya keluar sedikit. Ketika Al-Quran mengatakan kalau mau mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, kamu harus sholat. Itu anjurannya. Oke? Terus yang kedua tarekatnya, kalau kamu melakukan tata cara sholat, berdirilah kamu takbir, dimulai dari takbir, diakhiri dengan salah. Itu ritualnya. Itu tata cara. Tapi pertanyaan saya, apakah orang yang melakukan tata cara atau ritual sudah ada rasanya? Belum tentu. Seperti tadi, sudah bikin kopi, oke? Sudah capek-capek masak, sudah diaduk, dikorbankan migulata, kopi tak, terus disimpan di atas meja. Apakah sudah ada rasanya? Belum. Maka kita butuh proses yang ketiga. Proses yang ketiga namanya hakikat. Hakikat itu dari kata Arab namanya hak. Hak itu artinya kebenaran. Jadi kebenarannya kopi tidak akan pernah dipahami kalau tidak pernah diminum. Akhirnya kita akan dibodoh-bodohi sama orang. Nah, kasih tahu ke orang, kopi itu ternyata pedis. Dan kita bilang, oh iya betul. Kenapa betul? Karena kita tidak pernah minum dan mengalami kopi. Kita disampaikan sama orang, pokoknya langsung percaya saja. Supaya kita tidak dibodohi orang,
Maka kita harus naikkan dimensi pengetahuan kita, harus mengalami, harus merasakan, supaya kenapa? Kita tahu rasanya. Nah, mengalami dan merasakan itu namanya hakikat. Jadi kita tahu apa yang kita lakukan. Kenapa kita angkat tangan kalau takbir? Kenapa disimpan di sini? Itu ada rasanya, ada maknanya, dan ada maksudnya. Oke. Ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah merasakan kopi, maka dia akan sampai pada titik dimensi pengetahuan yang terakhir yang namanya ma'rifat. Ma'rifat itu juga bahasa Arab dari kata-kata arofa. Arofa itu artinya memahami. Kalau saya kembalikan ke contoh kopi, orang yang sudah pernah mendengarkan anjuran bahwa kalau ngantuk minum kopi, dan sudah paham tata cara bikin kopi, dan yang ketiga dia sudah meminum kopi itu, maka level yang keempat, dia akan punya pengetahuan secara holistik, menyeluruh. Dia paham semuanya. Dia paham dari titik awal sampai titik akhir. Itu namanya arofa. Itu namanya memahami secara komprehensif. Tidak sepotong-sepotong. Dia melihat gajah utuh. Dia tahu mana kakinya, mana perutnya, mana ekornya. Bukan sepotong-potong. Seolah-olah gajah itu, oh ternyata gajah itu panjang seperti kayu tongkat. Padahal yang dia pegang cuma ekornya. Jadi orang yang ma'rifat adalah orang yang memahami secara komprehensif. Kalau dalam contoh kopi tadi, orang yang memahami kopi adalah orang yang sudah tahu bahwa kopi memang betul dia tidak membantu kita tidak ngantuk. Dan saya tahu cara bikin kopi yang benar. Dan saya sudah tahu rasanya karena saya sering minum kopi. Itulah yang dimaksud dengan pemahaman ma'rifah. Nah, ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dalam Islam dikatakan mal huwal iman. Apa itu iman? Ya, dikasih terminologi pengertian kalau dalam versi Islam, iman itu adalah ketika kau diucapkan di lisan, di mulut, kemudian kedua dibenarkan di hati, yang ketiga diterapkan dalam perbuatan. Kalau di konsep iman ini dikonekkan ke contoh kopi tadi, ya, saya belum masuk dulu di ibadah haji, saya kasih dulu contoh kopi biar kita bisa tangkap. Diucapkan dengan lisan, Bu, kalau saya bilang kopi itu memang betul-betul membuat tidak mengantuk, betul atau tidak? Enggak, anggaplah ini prosesnya saya sudah lalui tadi, Bu. Saya sudah pernah mendengar anjurannya, saya sudah ahli bikin kopinya, saya setiap hari minum kopi dan saya buktikan. Dan saya ngomong sama orang, ibu-ibu kalau ngantuk minum kopi. Ini kan diucapkan sama lisan, Bu ya. Apakah ucapan lisan saya ini bertuah sebuah kebenaran? Benar atau tidak? Kenapa benar? Karena saya mengucapkan sesuatu berdasarkan pengalaman. Karena saya ucapkan sesuatu itu karena sebuah pengalaman, maka pasti tasdikun bil qalbi, pasti saya benarkan di hati. Segala sesuatu yang kita alami dan kita ucapkan di lisan, dan itu memang betul-betul kita lakukan, pasti akan membawa kepada sebuah keyakinan dalam hati. Betul, karena saya sudah coba. Dan yang terakhir, iman itu, ya, setelah diucapkan di lisan karena sebuah kebenaran yang sudah dipraktekkan, dibenarkan di hati karena memang begitu. Faktanya memang kopi itu membuat saya tidak ngantuk. Dan yang terakhir adalah wal amalu bil arkan. Kita terapkan dalam perbuatan. Makanya setiap hari aplikasinya minum kopi kalau mengantuk. Ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep iman, supaya semua ritual-ritual yang kita lakukan, ya, mau itu haji yang kita bahas hari ini, mau itu sholat, mau itu puasa, harus sampai pada level merasakan setiap amalan-amalan itu, biar kita ucapkan itu
Weh, ternyata memang sholat itu betul. Jadi kita mengatakan bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar memang nyata. Dan kita benarkan itu perkataan kita karena memang seperti itu faktanya. Ya, dan memang kita praktekkan dalam kehidupan bagaimana sholat itu ditegakkan di kehidupan kita. Tapi coba Bu, kalau kita tidak pernah minum kopi, Ibu kalau belum pernah minum kopi, kira-kira meyakinkan tidak lisan kita mengatakan bahwa kopi itu adalah minuman yang membuat tidak ngantuk? Meyakinkan tidak? Tidak. Kalau tidak meyakinkan di ucapan tak, kira-kira yakin gak di perasaan tak, di hati kita? Bu, kalau tidak yakin kita ucapkan karena dia kebohongan dan kita tidak yakin di hati kita, pertanyaannya, apakah kita mau praktekkan secara perbuatan? Saya mau lebih masuk ke pengalaman tak. Ibu yang sudah menikah, ibu kan sudah hidup bersama suami istri ya, atau punya anak. Betulkah ibu semua mencintai? Kita berani mengatakan bahwa saya mencintai keluargaku. Yakin tidak? Secara lisan apakah bukan kebohongan? Bukan. Ya, asli. Apakah ibu rasakan kebenarannya di hati tak? Ada rasanya memang kita betul-betul mencintai keluarga? Oke. Pertanyaannya, apakah betul-betul kita nyatakan dalam praktek kita mencintai keluarga? Atau kalau di rumah tak tambah stres ke? Ya. Harus sama, sejajar antara apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita tampilkan dalam perbuatan. Dan tidak boleh perbuatan itu timpang. Lain yang kita bilang, lain di perilakunya, dan lain di perasaan tak. Kalau dia lain berarti kita belum menemukan makrifahnya keluarga. Seperti kita menemukan makrifatnya kalau kita ahli bikin kopi. Jadi kita perlu supaya menjadi ahli makrifat. Kenapa ini penting saya jelaskan tentang makrifat? Karena nanti di esensi haji salah satunya pembahasannya adalah padang Arafah. Ya. Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka iman harus sejajar antara apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakini, yang kita rasakan memang seperti itu rasanya, dan kita memang bisa buktikan dalam perilaku kita. Baik. Jadi intinya iman itu, ya ini kata kuncinya sebelum saya pindah di slide selanjutnya. Berarti iman itu kata kuncinya adalah kita harus alami, kita harus rasakan, kita harus kenal, kita harus pahami, dan selalu disadari, dan bukan hanya dicerita, dan dilakukan saja tanpa ada rasa di hati. Tidak boleh kita bilang, sholat itu baik, tapi kita di hati tidak pernah merasakan nikmatnya sholat, dan juga kita tidak pernah menerapkan sholat dalam kehidupan kita. Iman itu harus sejajar antara ucapan, perasaan, dan perilaku. Ya. Seperti kita, kalau memang yakin Miki bilang, kalau ngantuk harus minum kopi, maka kita harus lantangkan, kalau saya ngantuk, saya minum kopi. Yang kedua, buktikan dalam perilaku, memang kita jago bikin kopi. Yang ketiga, ada memang rasanya bahwa betul-betul kopi itu membuat saya tidak mengantuk. Seperti itulah seharusnya semua ritual-ritual dalam agama Islam kita terapkan dalam kehidupan kita. Harus tahu, harus ma'rifah. Oke, ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pindah di slide selanjutnya. Saya masuk sekarang di pemahaman haji. Tadi itu pemahaman tentang kopi. Biar ada bantu jembatannya untuk bisa kita pahami lebih dalam. Baik, Ibu. Saya mau tanya Ki, haji itu syariat atau bukan? Tadi kan syariat itu anjuran atau jalan. Syariat atau bukan? Ya. Syariat. Oke. Ada di rukun Islam keberapa?
Kelima, rukun Islam pertama apa, Bu? Mengucapkan atau menerapkan? Beda itu, Bu. Mengucapkan dengan menerapkan. Ya, orang yang sudah ikut kajian Ma'rifat jangan lagi pakai kata-kata mengucapkan. Karena biar anak kecil bisa diucapkan. Sekarang Bu, burung beo juga bisa. Kalau hanya sekedar mengucapkan gampang sekali. Yang susah itu menerapkan itu syahadat. Betulkah bahwa kau menyaksikan Allah? Burung beo bilang, asyhadu Allah. Pertanyaannya, apakah burung beo mampu menyaksikan Allah? Belum tentu. Tapi kalau manusia ada potensi. Karena kenapa? Dia punya akal untuk memahami apa yang dimaksud dengan bersaksi, bersyahadat itu. Oke, jadi rukun Islam yang pertama mengucapkan, menerapkan. Yang kedua apa, Bu? Melaksanakan atau mendirikan. Nah, ini lagi. Kalau melaksanakan, banyak orang sholat, tapi setelah keluar dari sholat dia memukul orang. Itu hanya melaksanakan sholat ritualnya, tapi tidak menegakkan nilai-nilai sholat di dalam kehidupan. Yang dianjurkan oleh Islam adalah bukan i'malus sholat. Di dalam Al-Quran pernyataannya secara tegas dikatakan aqimis sholat, tegakkan, iqom, berdiri tegak. Apanya mau ditegakkan? Nilai-nilai daripada sholat. Makanya itu sholat harus dibedah. Kenapa diucapkan Allahu Akbar? Kenapa dia baca iftitah? Kenapa dibaca surah Al-Fatihah? Setelah itu ada surah-surah. Itu harus dibedah semua. Seperti ibu membedah, kenapa harus ada airnya? Kenapa harus ada gulanya? Kenapa harus ada kopinya? Kenapa harus ada susunya? Karena setiap elemen ini mempengaruhi hasil rasa. Sama dengan ritual itu, kenapa begini setelah begini? Kenapa begini dulu sebelum begini? Itu semua ada maksud dan tujuan. Oke. Rukun Islam yang ketiga. Iqamis shalah wa ita'iz zakat. Iqamis shalah. Zakat. Ya. Mengeluarkan apa, Bu? Oke. Kalau tidak punya uang, bebas. Menerima. Sebenarnya kalau masuk nanti, karena kita belum bahas ya, saya singgung aja sedikit. Salah satu makna zakat itu adalah pembersihan jiwa, harta. Jadi biar orang miskin harus juga dibersihkan jiwanya. Islam tidak mengukur kau bersihkan pakai harta, enggak. Orang miskin pun bisa membersihkan hartanya dengan apa yang dimiliki. Kalau dia punya kekuatan. Kalau punya ilmu pakai ilmu. Ya, yang punya uang boleh semuanya, pakai uang, tenaga, pikiran, waktu untuk orang lain bisa. Intinya bagaimana kita, esensi nanti zakat adalah pembersihan jiwa, pembersihan harta. Ya, nanti mudah-mudahan ada waktu ke sana juga. Rukun Islam yang keempat tadi apa? Berpuasa. Makanya harus masuk juga di esensi puasa, karena Rasul bilang ada banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Berarti ada esensinya. Dia mau kasih tahu kita ada hakikatnya. Bukan hanya sekedar anjuran, bukan hanya sekedar tata cara puasa, tapi harus masuk ke level ketiga, hakikat. Dan kalau berbicara hakikat adalah berbicara tentang rasa. Baru yang kelima namanya haji. Berarti pemahaman haji yang kita mau bahas secara dimensi ilmu tadi yang 4 itu, secara syariatnya dia berada pada rukun Islam yang kelima. Oke. Sekarang tarekatnya ataukah tata cara melakukan anjuran haji. Ya, makanya saya tanya kita tadi yang sudah pernah haji, Ibu bantu saya.
Urutan pertama ritualnya, boleh kita bicara ritual dulu. Tidak usah dulu bicara maknanya. Dimulai dari apa? Ya, niat dalam istilah hajinya apa namanya? Niatnya di mana? Ya, niat dimulai pada sebuah titik, tempat dan waktu. Namanya apa? Mikot. Mikot ya? Oke, setelah mikot? Kita pakai apa di situ? Ihram. Ihramnya itu startnya di mikot. Kalau orang Indonesia di mana, Bu? Ya, yang belum pernah berangkat, doakan saja Allah mudahkan. Ya. Dia startnya di Bir Ali. Boleh di Yalamlam ketika di atas pesawat. Makanya ada juga itu dianjurkan ambil mikot di atas pesawat karena pas melewati negara yang ada di bawah. Nah, jadi tidak usah lagi nanti dari Bir Ali. Pokoknya kita sudah mikot, niat dari posisi langit atas. Ya. Tapi kalau kita dari darat, Bir Ali. Ya. Dari mikot dan apa tadi? Ihram, kita kemana? Ke Mekah. Apa yang dilakukan pertama? Tawaf. Setelah tawaf, sa'i. Setelah sa'i, tahallul. Setelah tahallul, ya sudah haji. Kalau saya tidak pernah haji saya. Kalau umroh alhamdulillah sudah pernah 2 kali. Nah, habis sa'i apa? Tahallul. Habis tahallul, ya. Apa, Bu? Wukuf. Sebelum wukuf apa? Melontar. Kita wukuf dulu ya. Ya, wukuf. Setelah wukuf kita kemana? Ya, sebelum ke Mina, apa dilakukan sebelum ke Mina? Ya, nginap di Musdalifah. Baru kita ke Mina. Nah, untuk apa di Minanya? Melontar. Setelah melontar, ya selesai. Ya, nanti tinggal pulang tawaf ifadah terakhir ya. Itu ritualnya. Itu ritualnya. Harus kita manai semua. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa manai pelan-pelan ya, Ibu. Ibu, anjurannya sudah ada di rukun Islam yang kelima, syariatnya. Tarekatnya sudah kita bahas tadi, urutan-urutannya, tata caranya. Di level dimensi pengetahuan yang ketiga yang namanya hakikat. Tahukah kita hakikat dari semua itu? Saya kasih satu gambarannya. Kenapa harus tidak berjahit kain ihram? Kenapa yang pakai ihram cuma laki-laki? Kenapa ketika kita di depan Ka'bah, kita start daripada posisi apa? Kalau mau tahu, lampu hijau belum, lampu hijau. Kalau mau kita awal, kita start dari mana? Start tawaf pertama. Selurus apa? Bukan. Start dari posisi Hajar Aswad. Setelah Hajar Aswad kita bertemu apa? Multazamnya. Baru ketemu pintu Ka'bahnya, baru ketemu Maqam Ibrahimnya, baru ketemu Hijr Ismailnya, baru ketemu Rukun Yamaninya, baru kembali lagi posisi. Dan kenapa 7 kali? Kenapa bukan 8-9 kali? Dan kenapa putar ke kiri? Kenapa tidak putar ke kanan? Dan kenapa pakaiannya yang laki-laki ditutup sebelah kiri, bukan di kanan? Apa semua ini? Kenapa, Bu? Kanannya ditutup? Kanan atau kiri? Kanan terbuka tak? Karena kan kita mengitari di sini. Ya? Ibu ya? Semua punya makna. Nah, ini yang kita mau bahas. Supaya kenapa? Kita sampai pada makrifah haji. Ya. Dan kita akan memahami haji baik secara lahir dan batin. Kita akan memahami haji baik secara ritual dan secara makna. Ya. Supaya kita punya pemahaman haji seperti kita punya pemahaman bikin kopi tadi.
supaya kita bisa memaknai setiap gerakan-gerakan haji dan umroh itu secara ritual dan spiritual, atau secara syariat dan secara hakikat, sehingga kita memiliki namanya level yang keempat, ma'rifah. Kita sadar secara utuh, sadar secara komprehensif, menyeluruh, holistik, tidak sepotong-sepotong. Oke, Ibu, saya mau sampaikan kepada kita semua, kita umumnya berhenti di tataran syariat dan tarekat, dan tidak mau bersungguh-sungguh mengerti secara hakikat dan ma'rifah. Pokoknya kalau dikatakan rukun Islam yang kelima adalah haji atau umroh, ayo pergi haji dan pergi umroh. Diajarkanlah di manasik haji tentang tata caranya. Pokoknya sudah tahu tata caranya, mulai dari sini ke sini ke sini. Cukup. Sama aja kalau diajarkan kita bikin kopi. Pokoknya tidak usah tahu. Pokoknya diajar kopinya, katanya 2 sendok, gulanya 3 sendok, airnya sekian mili, aduk dulu 3 kali diaduk. Pokoknya ikut saja. Kalau ahli tidak begitu. Ahli yang bikin kopi, bartender kopi itu, dia tahu berapa harus kadarnya. Dan dia tahu, tidak boleh ikut-ikutan, karena pengalaman harus by riset, by pengalaman. Oh, tidak boleh banyak begini. Kalau banyak begini nanti begini. Oh, kalau kurang juga tidak enak. Dia ada ukuran tertentu. Kenapa? Karena dia ahli, dia makrifah. Sama kita seharusnya semua ritual-ritual dalam Islam jangan berhenti hanya tahu anjurannya. Pokoknya ada anjurannya haji, ada anjurannya puasa, ada anjurannya zakat dan ibadah lainnya. Dan jangan berhenti di level ayo kita belajar tata caranya. Tapi mari masuk ke hakikat dari setiap ritual yang dilakukan sampai kita menemukan ma'rifahnya. Kita lanjut. Kalau ada yang bertanya silakan. Saya sambil lanjut ya. Ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya bahas itu, saya mau menjelaskan dulu tema tentang identitas dan value atau nilai di dalam haji. Jadi ada yang namanya identitas, ada yang namanya nilai, ya. Ada namanya identitas, ada namanya nilai. Contoh identitas seperti ini, Bu. Ya, Ibu, kalau orang pulang tanah suci, khusus Indonesia, itu dipanggil apa? Haji atau hajah. Bu, sebelum pergi ada nggak haji dan hajah? Tidak ada. Ketika dia pulang, ada. Berarti haji adalah sebuah ungkapan identitas yang diberikan kepada seseorang ketika dia balik dari tanah suci. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu namanya identitas. Ya. Dan setiap identitas ya, ada namanya nilai ya, atau value. Ibu, kalau kita pakai anjuran Islam, ya, apa yang diharapkan, yang kita pahamin ya, apa yang diharapkan oleh orang yang sudah pergi ke tanah suci, yang sudah dipanggil haji dan hajah? Mabrur. Mabrur apa artinya? Apa mabaraka? Ya. Ya, apa itu yang dimaksud haji yang diterima? Apa itu yang dimaksud dengan haji yang diterima? Haji yang punya value, manfaat, nyata hasilnya. Ya, nyata hasilnya. Jadi mabrur itu dari kata bahasa Arab. Dari kata bahasa Arab, asal katanya namanya bir. Apa artinya bir? Bukan minuman bir, Bu. Ya. Iya, kebaikan. Makanya birrul walidain. Apa artinya birrul walidain? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi mabrur ada orang-orang yang baik. Jadi identitas itu harus sama dengan nilainya. Kalau kita bilang haji, seharusnya dia harus ikut nilainya, harus mabrur. Harus ada faktanya, bukan cerita. Bukan sombong-sombong. Itu identitasnya.
Bu, saya mau kita singgung-singgung sedikit. Kenapa orang haji pakai songkok putih? Itu kan simbolnya, identitasnya. Tapi apa value atau nilai yang diharapkan? Harus suci pikirannya, harus bersih pikirannya. Kapan manusia kotor pikirannya, maka mempengaruhi perbuatannya pasti jahat. Maka orang yang haji disimbolkan kalau laki-laki itu pakai songkok haji. Karena sumber kejahatan manusia dimulai dari pikirannya. Orang yang punya pikiran jelek menghasilkan perasaan yang jelek. Kalau perasaannya jelek, menggerakkan tubuhnya untuk melakukan perbuatan jelek. Dibuktikan dengan ucapan yang jelek. Jadi Islam mengajarkan supaya perbuatan dan ucapanmu baik, kendalikan akarnya. Di mana akarnya? Di pikiran. Makanya pikirannya harus bersih. Disimbolkan menggunakan identitas songkok putih. Tapi saya mau tanya Ibu, apakah yang pakai songkok putih otomatis bersih pikirannya? Apakah yang punya identitas haji dan hajah otomatis punya nilai mabrur? Supaya kita maknai secara hakikat. Ya. Sekarang supaya gampang dipahami, Ibu biasa minum air putih? Ya. Sebutkan contoh-contoh merek air putih. Aqua. Aqua itu nama, Bu ya. Merek toh? Berarti identitas. Bu, identitas atau bukan? Identitas. Selain Aqua apa namanya? Fit. Ya. Berarti ada Aqua, ada Fit. Berbeda identitasnya? Berbeda. Tapi saya mau tanya Ibu, cukup 2 saja merek. Nanti dah kira ke penjual air. Ibu, air Aqua isinya apa, Bu? Botol air Fit isinya apa? Sama enggak esensinya? Sama enggak nilainya? Apa gunanya air? Melepaskan dahaga. Berarti identitas boleh berbeda, tetapi nilai pasti sama. Ibu yang pernah haji dan umroh, pernah lihat sama mukanya itu semua mukanya yang pergi haji dan umroh? Tidak. Hah? Ada yang pernah lihat sama mukanya itu yang pergi umroh? Yang datang dari seluruh negara. Beda? Beda mukanya? Beda juga namanya? Beda. Kalaupun ada sama namanya, pasti beda binnya. Oke? Bu, muka boleh berbeda. Nama boleh berbeda. Negara boleh berbeda. Suku boleh berbeda. Tapi pastikan siapapun yang pergi haji dan umrah, nilainya harus sama. Apa nilainya harus sama? Menjadi orang yang baik atau Saya mau tanya ke Ibu, Nabi Muhammad tinggal di mana? Sudah haji? Apakah ada namanya Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada. Berarti Nabi mengajarkan identitas atau tidak? Bu, sekali lagi, apakah Nabi Muhammad mengajarkan identitas? Tetapi apa yang diajarkan Nabi Muhammad? Nilai. Apa kata Nabi Muhammad? Yang menggambarkan bahwa dia mengajarkan nilai. Salah satunya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi Ibu, Muhammad itu dari kata-kata Ahmad. Ahmad itu dari kata-kata asal katanya hamada yahmidu. Apa artinya hamada yahmidu atau hamidun? Hamidun ataukah Ahmadun atau Muhammadun, itu asal katanya sama. Apa artinya? Terpuji.
Kalau terpuji berarti baik atau tidak baik? Berarti Muhammad mengajarkan, jadilah kamu orang yang terpuji. Hamidun, Majidun, Ahmadun, Muhammadun. Maka orang yang haji sudah sempurna yang mau disampaikan oleh Rasulullah. Pentingkan value, pentingkan nilai daripada identitas. Bu, saya mau tanya Ki, laki-laki atau perempuan identitas atau bukan? Bu, laki-laki atau perempuan identitas atau bukan? Berbeda nggak laki-laki dan perempuan? Tapi apa yang harus nilai value-nya harus sama? Sama-sama harus berbuat baik. Suami istri berbeda, secara gendernya berbeda, penampakannya berbeda, tapi dia harus sama dalam bentuk kebaikan. Sama-sama harus di rumah tangganya menciptakan surgawi, keluarga surgawi. Bu, punya KTP. Di KTP semua terpampang tentang identitas. Satu, ada nama. Ada apa lagi di KTP? Tanggal lahir. Beda-beda semua tanggal lahirnya kan? Kalaupun kembar pasti ada sedikit bedanya. Pasti ada sedikit telalatnya. Pokoknya ada saja. Oke. Nama berbeda, tanggal lahir berbeda, suku berbeda, agama berbeda, alamat berbeda. Tapi satu yang pasti, ya, apa nilai dari KTP? Harus baik. Karena kenapa? Satu kali kita berbuat kejahatan, masuk data KTP itu di catatan. Kalau dalam hukum Indonesia namanya di penjara. Dan Bu, identitas di KTP digambarkan apa yang dimasukkan di KTP selain data-data tadi. Ya. Apa yang dimasukkan selain data-data tadi? Ada apa di KTP? Ya, foto apa? Kaki kah? Kaki tak kan di situ? Foto muka. Foto muka. Berarti identitas termulia manusia bukan kakinya, bukan tangannya. Dari tuh KTP tangan isinya begini, chest dulu bukan. Tapi apanya? Mukanya. Kenapa mukanya? Makanya orang kalau malu dia tutup apa? Mukanya. Kenapa mukanya? Karena yang bisa dikenali dari seseorang adalah muka. Dan kenapa di muka? Karena muka itu di kepala. Kenapa di kepala? Ada apa di kepala? Karena di situ ada pikiran. Jadi kalau mau muka tak terkenal kebaikannya, pakai kisongko putih. Secara hakikat. Jilbab putih. Ya, jilbab putih. Ya. Tapi hebat kalau Bugis Makassar pulang di banyak sekali perninya. Luar biasa. Ya. Jadi jaga muka kita dimulai dari menjaga fikih. Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Identitas itu ada di KTP, tapi yang mau diajarkan dari KTP adalah jaga akhlakmu supaya KTP-mu itu menjadi KTP yang agung mulia, bukan KTP yang ditempatkan di catatan kering. Siapa yang memutuskan bahwa KTP kita itu punya nilai baik dan buruk? Kita sendiri. Untuk itu di slide ini saya mengatakan bahwa sesungguhnya Islam itu mengajarkan akhlak, ya. Dan tanda Bapak Ibu dimuliakan Allah Ta'ala, tanda bahwa akhlak kita baik itu kalau kita sudah punya jiwa yang tenang. Ini selalu kita bahas pertemuan sebelumnya, karena saya akan kaitkan materi kemarin dengan fenomena haji. Jadi Ibu, orang yang punya akhlak baik, yang baik sifatnya, perbuatannya, pikirannya, perkataannya, pokoknya baik, dia pasti tenang Bu. Jangan kitanya bilang tenang ji perasaan tak kalau berbuat baik. Itu otomatis Bu. Orang kalau banyak senyum, dia akan mendapatkan balasan senyuman dan dia akan merasakan surga yang nyata langsung saat itu. Dia akan merasakan bahagia.
Tapi coba dia marah-marah sama orang, dia akan dimarah-marah sama orang, bahkan bisa saja dipukul. Dia gelisah di punya hati. Dan ketika dia gelisah, dia seperti di dalam neraka. Artinya apa? Ayo kita sama-sama perbaiki kita punya akhlak supaya jiwa kita tenang. Ya. Haji mengajarkan kita juga, sebenarnya mengajarkan haji adalah mau kita dibentuk jiwa tak menjadi jiwa yang tenang. Dengan proses ritual-ritual yang harus kita maknai satu-satu. Biar kita bisa paham apa sih gunanya itu haji. Supaya tidak hilang uang banyak-banyak tapi tidak ada perubahan. Ada juga orang umrah setiap tahun, luar biasa rezekinya. Tinggal dipermantap hakikatnya. Biar nyata bahwa perjalanan spiritualnya, perjalanan ritualnya sebanding dengan perjalanan spiritualnya. Ada yang berbeda setelah dia mengunjungi sana. Ada yang dia benahi sedikit. Untuk itu Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini pelan-pelan ya, Bu. Kalau tidak cukup waktunya bilang ke, nanti saya sambung di pertemuan kalau masih ada. Karena ini saya harus bahas pelan-pelan. Selanjutnya harus dikenali dulu dimensi manusia. Kenapa perlu kita pahami dimensi manusia ini diri kita? Karena harus dibenahi diri kita melalui ritual haji. Oke. Secara garis umum, Ibu ya, kita itu ada 4 lapisannya. Ya, saya bahasakan aja 4 lapisan atau 4 dimensi. Dimensi terluar kita apa namanya? Dimensi terluar, bagian luar tak manusia apa namanya? Jasad, tubuh, ya. Oke. Di dalam jasad ada dimensi kedua namanya apa dulu? Ada hasil dari pikiran, hasil dari perasaan sehingga membentuk emosi. Apa namanya itu? Jiwa. Ya. Jadi ada tubuh manusia, ada jiwa manusia. Di dalam jiwa ada percikan Tuhan, ada percikan Allah. Wa nafathtu fihi min ruh. Saya tiupkan ke dalam diri manusia. Ini percikannya. Percikan ini namanya apa? Ruh. Ruh gunanya 2. Tugasnya ruh datang ke diri kita semua masing-masing. Tugasnya 2. Yang pertama adalah karena dia perwakilan percikan Allah, dia tugasnya pertama adalah menghidupkan manusia. Maka kalau sudah meninggal sudah tidak ada apanya. Yang kedua, tugas ruh selain dia menghidupkan, dia membimbing manusia. Dia membantu mengajarkan manusia petunjuk hidup, pedoman hidup, tuntunan hidup di dalam dirinya. Jadi ruh tidak pernah berhenti mengajarkan manusia, mengajarkan kebaikan. Karena dia diutus untuk itu. Cuma manusia tidak pernah mendengarkan suara ruh itu. Kenapa manusia tidak mendengarkan suara ruh? Karena satu, belum dia tahu yang mana itu ruh di dalam diri. Sehingga dia tidak tahu mana suaranya. Yang dia tahu cuma suara pikiran. Pukul. Marah. Ambil. Curi. Kenapa? Karena pikirannya selalu mau mendapatkan lebih banyak. Mendapatkan lebih banyak apapun caranya. Tapi ada suara yang murni yang mengajarkan. Jangan. Itu suara ruh, suara hati yang ada di kolbu manusia. Hanya hati yang bersih yang mampu mendengarkan suara. Hati yang kotor tidak mampu mendengarkan suara itu. Yang dia dengarkan cuma suara egoistiknya, hasratnya, ambisinya, obsesi. Nah, jadi lapisan pertama apa namanya? Tuh. Lapisan keduanya adalah jiwa. Lapisan ketiganya ruh. Dan ruh ini tugasnya ada 2. Yang pertama menghidupkan, yang kedua membimbing manusia ke jalan kebenaran dan keselamatan. Kenapa? Karena Allah sudah ada di dalam dirimu. Maksudnya Allah ada di dalam dirimu, ada percikannya, ada wakilnya, ada perwakilannya. Itulah ruh. Ruhullah yang mengajarkan manusia. Oke. Nah, yang keempat sebenarnya ada namanya sumber daripada segala sumber.
Yang segala sesuatu datang dari sini. Itulah yang kita kenal dengan Allah. Tetapi untuk sampai ke Allah ini, pengalaman spiritualnya terlalu jauh kalau kita belum mengenal ruh yang ada di dalam diri kita dulu. Karena kita dulu harus kenal ruh yang dalam diri. Karena ia nyata di dalam diri. Dosa dulu terlalu repot di luar diri. Kalau berbicara maki Allah, ruh yang di dalam diri nanti akan terkoneksi dengan Allah di jagat semesta. Tidak ada bedanya nanti mikrokosmos dengan makrokosmos. Apa yang ada di dalam, dia di luar. Seperti kita tarik nafas, di dalam, keluar. Sama. Dia yang di dalam, dia yang di luar. Tapi kita terlalu berat memahami yang di luar. Maka kita dulu diajarkan, kenal dulu yang di dalam. Itulah sering saya bacakan, sanurihim ayatina fil afaq, telah kutampakkan tanda-tandaku di ufuk semesta, wa fi anfusikum, dan juga kutampakkan tanda-tandaku di dalam dirimu. Maka ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 level ini ibu, ada jasadnya, ada jiwanya, ada ruhnya, dan ada Allahnya. Tetapi kita akan fokus di 3 halnya. Ya, ibu, kalau kita pergi haji, itu yang capek apa tak? Bu, yang capek apa tak, Bu? Badan. Jadi kalau orang pulang haji, dia bercerita kepada keluarganya, dia kumpul, kan kalau pulang haji kan kumpul-kumpul, Bu ya. Nah, yang dia cerita apanya, Bu? Apanya? Pengalaman apanya? Makanannya, pemandangannya, capeknya, belanjanya, oleh-olehnya. Saya tidak salahkan itu, tapi kalau ada orang berbicara itu berarti yang dia benahi, yang berubah dari sebelum berangkat sampai dia kembali, yang berubah hanya tataran dimensi jasad. Ya, yang tadinya tidak capek, pas pulang haji dia bercerita tentang capek, berarti yang dia cerita cuma dimensi jasad. Sementara manusia tadi ada dimensi berapa? Ya, 4, tapi kita bahas 3. Oke. Ada yang pulang, ya. Tapi kalau mau haji ke Mekah butuh fisik atau tidak? Butuh. Berarti fisik itu, Bu, logikanya itu fisik adalah kendaraan. Oke. Kalau fisik itu kendaraan, berarti penumpangnya siapa? Hah? Jiwa, yang lapisan kedua tadi. Ya, penumpangnya siapa? Jiwa. Sopirnya siapa? Ruh. Penuntunnya yang tahu jalannya siapa? Makanya ketika haji jangan cuma punya pengalaman biologis, pengalaman jasad, pengalaman tubuh, tapi harus masuk yang kedua. Milikilah pengalaman apa, Bu? Pengalaman ruhani. Kan manusia punya jasmani dan ruhani. Ya. Apa yang dimaksud dengan pengalaman ruhani? Pengalaman ruhani adalah pengalaman jiwa yang telah dibimbing oleh ruh. Ya. Saya kasih contoh. Ini, Bu, saya kasih contoh supaya bisa kita tangkap. Pengalaman pengalaman ruhani dalam jiwa. Dia berbohong, Bu ya. Dia berbohong sama orang di tanah suci. Karena dia berbohong sama orang, tiba-tiba dia pulang. Anggaplah dia pulang ke hotelnya. Tiba-tiba dia juga dibohongi sama orang, ketipu. Itu pengalaman fisik atau pengalaman rohani? Apa pengalaman rohaninya dari cerita itu tadi? Balasan dari perbuatan yang dia lakukan tentang kebohong. Dia dapat akibatnya langsung, Bu. Oke, pertanyaannya, kalau dia balik ke Indonesia, anggaplah ini hajinya orang Indonesia, dia berbohong nggak di Indonesia kalau sudah balik? Kira-kira tadi, Bu, yang berbohong sama orang terus dibalas
mendapatkan balasan tentang bohongnya, sehingga dia mendapatkan pelajaran tentang bohong itu. Kalau saya bohong ternyata saya juga dibohongi. Kira-kira yang haji orang ini kalau dia pulang ke Indonesia, sampai di Indonesia masih berbohong atau tidak? Nah, tunggu dulu. Bisa saja, tapi seharusnya apa? Ketika seharusnya dia tidak berbohong, berarti apa namanya? Maaf, berarti dia nilai yang dia dapatkan. Tapi kalau dia pulang haji dan masih juga berbohong di Indonesia, berarti dia cuma dapat apa? Dan identitas itu maksudnya adalah jasmani, wisata jasmani. Tapi kalau dapat pembelajaran spiritual, dapat pembelajaran jiwa, ternyata nggak boleh kita berbohong. Sampai ke Indonesia karena ada pengalamanku, kalau saya berbohong saya juga dibohongi. Akhirnya apa? Saya di Indonesia tidak bohong-bohong dan saya akan menegakkan sudah tidak berbohong lagi. Maka itu namanya pengalaman ruhani. Bisa tangkap sampai sini, Bu? Oke. Berarti yang harus kalau kita pergi umroh itu pengalaman apa yang harus didapatkan? Dua-duanya. Ya. Harus dapatkan juga pengalaman jasmaninya, karena rohani tidak bisa mendapatkan pelajaran kalau tidak ke sana. Oh ya? Tidak bisa kita terjadi kebohongan di sana yang pelajar tentang kebohongan kalau tidak berada di sana. Berarti butuh juga yang namanya perjalanan jasmani. Tapi jauh lebih penting yang kita dapatkan adalah pengalaman rohani. Makanya itu Islam hebat sekali. Mari kita jaga kesehatan tubuh kita supaya bisa keliling mengantarkan jiwa yang ada di dalam diri kita sebagai penumpang untuk merasakan semua kenikmatan dan pembelajaran yang ada di semesta. Tapi kalau sudah sakit-sakit, dia terbatas untuk jiwanya belajar sesuatu yang baru. Gitu. Jadi jaga kendaraan tak, jaga juga kita sebagai penumpang, dan pastikan penumpang jiwa itu harus patuh tunduk sama sopir. Bu, kalau ada mobil, ini Bu, mobil. Tadi mobil itu artinya apa? Tubuh toh? Tubuh. Ada penumpangnya. Penumpangnya siapa tadi, Bu? Jiwa. Ada sopirnya. Siapa? Ruh. Yang paling paham perjalanan itu sopir. Bayangkan, Bu, kalau si penumpang mau sok-sok, mau apa ya kalau orang sok-sok itu, mau sok tahu, dia yang tampil, maka akan ada kesalahan dalam perjalanan. Sama Ibu, kalau jiwa yang tidak terbimbing, ya, jiwa yang tidak terbimbing, dia akan mengalami perjalanan dalam hidupnya sebuah kekacauan. Kenapa kacau? Karena manusia bebas untuk berpikir, menggunakan pikirannya, menggunakan perasaannya. Dia sudah tidak mau lagi mendengarkan suara Tuhan yang ada di dalam dirinya. Maka dia akan merasakan keguncangan dalam kehidupan. Makanya supaya penumpang aman, ikuti sopir. Supaya jiwa tenang, tidak ada cara lain, ikuti sopir yang ada dalam dirimu. Penuntun sejati. Siapa penuntun sejati? Ya, ruh. Nah, tinggal tugas kita kenali mana itu ruh. Yang sudah kenal ruhnya, ya saya ucapkan alhamdulillah. Yang belum harus cari, harus kenal. Makanya haji itu adalah perjalanan ke dalam diri, bertemu dengan siapa? Berkunjung ke Baitullah, bertemu dengan Allah di dalam diri. Jadi ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi penting ini kita pahami bahwa di tubuh kita, di jiwa kita dan ruh kita, apanya yang mau digembleng melalui ritual haji. Ya. Jadi haji akan membenahi jiwa melalui bimbingan kasih sayang Tuhan di dalam kalbu kita. Nanti kalau kita sudah temukan ruh di dalam diri kita, ya dia sang pembimbing. Nah, Bu, salah satunya sifat ruh di dalam diri kita itu kasih sayang. Dan orang yang sudah menemukan di dalam kalbunya kasih sayang, dan dia pakai itu kasih sayang dalam dirinya, maka dia akan menjadi tenang. Ya. Untuk itu saya lanjut.
Berarti mabrur itu wilayah mana? Wilayah jasad, wilayah jiwa, atau wilayah ruh? Mabrur. Semuanya. Di wilayah? Fisik. Ya. Dia pada hakikatnya ada di wilayah jiwa. Tetapi penampakan di kehidupan nyata yang dilihat adalah fisiknya. Contoh, orang yang melakukan kebaikan bersedekah, ya. Kenapa dia bersedekah? Karena jiwanya sudah tenang kalau mengeluarkan uang. Ya. Tapi fisiknya menggambarkan perilaku memberi. Tapi tidak semua orang yang memberi itu jiwanya tenang. Ya. Makanya kenapa saya katakan intinya mabrur itu adalah di hati, di kolbu, ataukah di jiwa. Jiwa yang mana? Jiwa yang sudah terbimbing oleh ruh, bahwa dia kalau mengeluarkan uang, di hatinya sudah ngomong bahwa uang yang saya keluarkan tidak mungkin Allah dan semesta tidak menggantinya. Maka dia melakukan itu atas dasar keyakinan itu. Pasti Allah akan menggantikan, karena energi yang keluar tidak ada yang habis. Ini sama dengan kalau kita bahas hukum kekekalan energi, bahwa energi itu sudah paten, tidak diciptakan, tidak hancur, dia cuma berubah bentuk. Kalau kita memberikan energi kita dengan memberikan uang kita, maka kita punya tabungan energi yang suatu saat tabungan itu pasti cair dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita yang menabung kebaikan. Sebegitu pula kalau kita tabung kejahatan, energi kejahatan tak ada, dia akan cair juga sama kita. Sama kalau masuk di ATM, kalau rajin kita menabung, bisa keluar uang. Kalau tidak rajin kita menabung, biar 10 kali masuk kita punya kartu, tidak ada yang keluar. Kenapa? Tidak ada tabungan kebaikan. Ya. Jadi ibu, mabrur itu wilayah mana? Jiwa. Tapi ditampakkan oleh jasa. Tapi jiwa yang mana yang bisa mabrur? Jiwa yang sudah dibimbing oleh ruh. Jadi orang kalau haji belum menemukan ruh di dalam dirinya, maka dia akan melakukan seperti dan seolah-olah kebaikan, tetapi hatinya jahat. Dia seperti manipulasi. Baik, kelihatannya baik, tetapi ada hati yang busuk di dalamnya yang melatar belakangi kenapa dia melakukan itu. Berarti jiwanya kotor. Kenapa jiwanya kotor? Karena tidak terbimbing oleh ruhnya yang maha bersih. Jadi jiwa kalau mau selamat harus dapat bimbingan dari ruh. Maka penting mengenal ruh dalam diri kita, supaya kita bisa terbimbing. Jiwa kita itu betul-betul kalau mau melakukan kebaikan, betul-betul memang murni dalam kebaikan, tidak ada tendensi apapun. Nah, di dalam kajian Islam namanya ikhlas, ridho, tidak riya, tidak sum'ah, tidak takabur. Itu semua fenomena jiwa. Jiwa itu dia bisa takabur, dia bisa riya, dia bisa sum'ah. Ya. Tapi kalau dia jiwanya terbimbing oleh ruh, maka jiwa itu menjadi jiwa yang ridho, ikhlas, sabar, syukur. Nah, itu jiwa semua. Ya, penuh cinta dan kasih sayang. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi syarat untuk memiliki jiwa yang tenang harus mabrur, dan dia harus dibimbing oleh ruh. Oke. Ibu kasih tahu kalau harus waktunya. Ini kasih tahu saya Bu ya. Karena saya mengantar materi ini pelan-pelan saja. Karena saya tidak buru-buru. Ini saya belum masuk di ritual-ritualnya. Saya bahas dulu pengertiannya, apanya mau dibenahi di manusia, wilayah apanya mau dibenahi di manusia, level pemahaman itu apa syariat, supaya kita bisa paham secara utuh ini. Bukan cepatnya itu ilmu, tapi pemahamannya dan kita praktekkan setelah pulang. Ya. Sekarang saya masuk ke makna haji dan umroh secara pengertian, karena butuh kita juga menjelaskan secara pengertian. Haji dan umroh, ya kita bahas dulu haji. Haji itu saya buka kamus Arabnya, haji itu artinya datang. Datang ya, datang. Atau menghampiri, atau menuju. Atau bisa juga haji itu dari kata-kata hujjah, argumentasi. Jadi argumentasi itu sebuah pandangan yang menjadi alasan tertentu.
Jadi coba kita pahami ini kata-kata tentang haji. Maknanya datang, menghampiri, menuju. Datang kemana? Siapa yang mau dihampiri dan menuju kemana? Itu dulu. Pertanyakan dulu kita punya otak, supaya kita tahu itu haji sebenarnya. Dan kenapa kalau tidak bisa haji disuruh ke umroh? Sebenarnya umroh apa artinya? Nah, umroh itu artinya satu, ziarah. Dua, berkunjung. Tiga, mendatangi suatu tempat atau seseorang. Jadi kalau kita tarik garis lurus, makna secara harfiah, ya, haji dan umroh seolah-olah kita diminta untuk mengunjungi sesuatu, mendatangi sesuatu, menuju sesuatu, menghampiri sesuatu, berziarah kepada sesuatu. Berarti ada posisi yang ditinggalkan menuju ke suatu titik. Dan itu yang secara umum kita pahami menuju ke Baitullah. Apa artinya Baitullah? Nah, sebentar kita rumah Allah. Oke. Dan sebelum kita bahas satu-satu tentang tata cara haji dan umroh, nah, ini saya mau kasih jelas lagi tentang simbol dan maksudnya. Oke. Saya kasih contoh, Bu. Ini saya punya sendok. Kalau kita lihat sendok, ya, supaya kita bisa pahami. Kalau kita lihat sendok, berarti itu apa maksudnya kalau ada sendok? Dipakai apa? Makan. Bu, kalau kita di jalan raya ada tanda larang di situ, itu kan simbol. Ya. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Rambu-rambu. Berarti apa maksudnya kalau ada tanda larang yang itu? Dilarang mah? Ya. Kenapa ini penting kita lakukan? Kalau kita menyerobot masuk, ada akibatnya. Ya. Ini simbol banyak dalam ritual haji yang saya jelaskan kita tadi. Ya, bagaimana itu tawafnya, sa'inya. Kenapa yang kalau sa'i itu, Ibu, ya? Yang disuruh lari-lari itu siapa, Bu? Laki-laki, Bu, ya? Di mana disuruh lari? Di garis hijau. Iya, terima kasih. Bu, saya mau tanya, Ki. Yang disuruh lari siapa? Oke, sekarang, Bu. Ini ada laki-laki sudah tua, tapi tidak pakai kursi roda aja, sudah tua. Di sampingnya ada perempuan atlet lari, Bu. Jago lari karena dia atlet lari, atletik. Bu, ketika dua orang ini, satu perempuan yang masih muda, seorang atletik, satu yang laki-laki yang sudah tua, siapa yang disuruh lari di situ, Bu? Siapa yang disuruh lari ketika masuk di zona hijau? Laki-laki yang sudah tua. Hah? Itu kalau kita memahami secara syariat dan tata cara, pokoknya kita ngomong laki-laki saja lari, tapi sebenarnya situ ada tanda rambu, ada maksudnya. Seperti kita melihat tadi tanda larang, ada maksudnya, jangan lewat sana. Seperti kalau tanda larang ada tanda rambu, naik bukit berbatu, ada maksudnya, jangan ke bala-bala, bahaya, licin jalan. Itu punya maksud. Nanti kita bahas sampai ke sana. Tapi ini saya kasih saja contoh bahwa simbol terlalu banyak dalam haji dan umroh yang perlu kita pahami supaya kita tidak tersesat. Tersesat maksudnya salah memahami, ya, Bu. Oke. Saya akan bahas yang pertama tentang arti Baitullah. Ya. Karena ini tadi yang dibacakan oleh sama Ibu Prof. Ya. Penting, yang terlambat datang saya baca ulang. Supaya kita bisa pahami mana Baitullah secara syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Supaya utuh kita memahami. Saya bahas ini bukan berarti saya larang ke Mekah, bukan. Saya mau mengajak kita semua pahami secara utuh. Kenapa kita tidak boleh lewati tanda larang? Jamiki bilang, pokoknya dilarang, harus kita pahami kenapa. Oh, di sana ternyata kalau kita serobot masuk macet jalanan di sana, makanya satu arah saja. Jadi ada kesadaran yang kita bisa pahami, tidak ujuk-ujuk pokoknya dilarang. Beda kalau kita paham. Oh, dilarang tahu karena
jurang, ataukah tanda larang yang tiba-tiba ada di situ. Oh, ternyata ada gempa di situ, longsor tanahnya, nggak boleh lewat. Jadi ada kesadaran yang kita pahami kepada semua rambu-rambu. Ya. Oke, ayatnya Ali Imran 96. Saya bacakan. Inna awwalu baitin wudiya linnas lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah, di Bakkah Mukarram, ya. Di Bakkah mubarakan, di Bakkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Bu, kalau kita dengarkan ini ayat, Versita ini saya mau tanya Versita. Mana rumah pertama yang dibangun untuk manusia yang dikenal dengan Baitullah? Di mana? Yang mana? Ka'bah itu bangunan atau bukan? Saya mau tanya Ki, Bu. Kalau Ka'bah itu bangunan, saya mau tanya Ki, yang mana duluan ada? Bangunannya atau orang yang membangun? Hah? Kalau ada bangunan, apakah bangunan itu langsung muncul dari tanah? Cung! Atau ada yang membangun? Hah? Orang dulu ya Bu ya. Oke. Berarti Bu, rumah yang pertama Allah bangun itu ada di manusia. Ini cerita tentang manusia. Ini cerita tentang rumah Allah di dalam diri manusia. Rumah yang pertama itu adalah kolbu. Ibu punya kolbu enggak semua? Ya. Tapi ibu punya Ka'bah enggak? Tidak. Ka'bah cuma satu. Secara syariatnya di sana kumpul sama-sama. Tetapi secara batin dan hakikat kita punya rumah Allah satu-satu, masing-masing, ada semua di hati kita, di diri kita. Dan Allah bertahta di rumah itu. Kalau rumahnya bersih, kalau rumahnya kotor, Allah tidak mau tinggal. Yang tinggal siapa? Setan. Maka rumah yang Allah ciptakan pertama pada diri manusia adalah kolbu. Digambarkan di sini yang berada, rumah itu berada di Bakkah. Bakkah itu ibu, dalam bahasa Arab asal katanya bakaya beki. Apa artinya? Bakaya beki, Bakkah. Hah? Bukan baka. Bakaya beki bahasa Arab ini Bu, bukan bekal bahasa ini. Bakaya beki itu adalah lembah tangis. Bakaya begitu menangis. Baka itu Bu menangis. Bu, saya mau tanya Bu, menangis itu sama dengan terharu. Orang yang terharu lama-lama menangis. Bu, waktu tak terharu dan menangis, rasa nikmatnya itu di mana? Bu, di mana kita rasakan itu kalau terharu kita menangis Ki? Di mana coba pegang Ki Bu? Di sini. Hati, kolbuta.